Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Gema Islam, kita berjumpa kembali di program acara Catatan Ulama yang mungkin ini adalah perdana di bulan Syawal setelah beberapa hari ke belakang MGI dan beserta krunya rehat sejenak setelah menjalani aktivitas siaran di bulan Ramadan kemarin. Dan untuk awalan kali ini kita akan membahas seputar yang sedang ramai, entah itu di dunia media, di media sosial, dan di dunia maya tentunya. Banyak orang yang membahas, banyak orang yang menggalang dana di sana, banyak orang yang bahkan terkadang mendadak menjadi seorang pengamat politik internasional. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana tanggapan Islam itu sendiri tentang kejadian yang sekarang sedang menimpa salah satu negara Muslim yang berada di sekitaran kita. Nah, tapi sebelum ke sana, izinkan saya, ya, host untuk pada sore hari ini, Riga, mengajak kepada sahabat Gema Islam yang ada di rumah untuk memfollow media sosial kita entah itu di Instagram maupun di Facebook dan juga di YouTube-nya. Karena media sosial kita akan menjadi pusat informasi seputar kegiatan yang diselenggarakan oleh MGTV. Dan tidak lupa juga untuk mengakses mgtv.com untuk melihat beberapa konten pilihan kita dari beberapa rekaman-rekaman kajian. Dan pada sore hari ini tentunya pembahasan ini dibahas bersama Al-Ustadz Abu Qatadah Hafizahullah Ta'ala. Kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Idul baik. Fitri kemarin. Masya Allah, Idul Fitri. Idul Fitri kemarin meriah ya. Dan beliau juga untuk sahabat Islam menjadi imam di Idul Fitri di lingkungan Ihya Sunnah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini Ustadz, kita akan membicarakan seputar isu atau apalah tepatnya ya, tapi ini sebuah pemberitaan yang cukup besar Ustadz, bahkan mengalihkan pemberitaan yang lain. Dan ini ramainya tidak hanya di kalangan katakanlah petinggi-petinggi dan sebagainya, tapi di kalangan umat Islam khususnya, terutama masyarakat biasa pun ikut berkomentar mengenai hal ini. Bahkan tidak sedikit juga beberapa di antara kita yang menggalang dana dan katanya sampai terkumpul cukup lumayan dana untuk membantu. Dan negara yang akan kita bahas ini seputar Palestina, Ustaz. Yang dimana sekarang dalam posisi ada penyerangan Ustaz dari negara yang itu Ustaz. Dan apakah, dan tadi saya searching mengenai ini awalnya dari mana sih kok bisa antara negara Israel ini dengan Palestina bentrok, dan bahkan beberapa negara internasional seperti Arab dan sebagainya juga mengecam hal ini. Dan ini penyebabnya kira-kira apa Ustadz? Karena ada simpang siur juga informasi yang mengatakan bahwa ternyata ini sudah dikabarkan dari sejak dulu. Dan ada yang bilang tidak, ini persoalan perebutan kawasan. Nah, menurut Ustadz bagaimana tanggapannya Ustadz? Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Riyadul Jannah di masjid berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini memasuki hari yang 5 ya, bulan suci Syawal. Tentunya kami atas nama MGTV tetap mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimbang dan menempatkan amal kebaikan kita sebagai amal yang akan ditimbang nanti yaumul qiyamah dan memberatkan timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah. Tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang kita bicarakan tentunya harus kembali kepada penjelasan Al-Quran, Sunnah, penjelasan para ulama kita. Nah, kewajiban bagi setiap muslim adalah pertama memahami poin yang tadi ya, bahwa orang muslim tidak boleh membicarakan Palestina ya, mungkin kalau dalam bahasa Sunda hanya seperti barang bang, obor barang bang, atau seperti membicarakan tentang pemadam kebakaran. Jadi kita berbicara tentang Palestina
dan empati tentang Palestina, keterkaitan hati kita tentang Palestina karena ada kejadian-kejadian dari berita yang ada. Maka orang muslim tidak boleh demikian. Tetapi orang muslim adalah berkaitan dengan apa itu Masjidil Aqsa yang tadi telah dibahas. Nah, pertama yang tentunya kita wajib mengetahui bahwa berbicara tentang Palestina, Masjidil Aqsa yang sekarang berada dalam penguasaan tentara Zionis Yahudi, itu adalah merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dalam tanda yang dinamakan fardu kifayah. Jadi dikatakan fardu kifayah. Artinya kewajiban bagi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk memerdekakan tempat itu, dan untuk memerdekakan Masjidil Aqsa, dan untuk memerdekakan kaum muslimin di Masjidil Aqsa di Palestina dari kekuasaan Yahudi Zionis. Maka itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ya. Kewajibannya bukan kewajiban Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemahamannya harus diluruskan tadi. Tidak berkaitan dengan itu adalah Timur Tengah. Tidak berkaitan, tetapi adalah kewajiban dunia Islam. Kewajiban seluruh kaum muslimin. Ada yang wajibnya fardu kifayah tentunya. Dan tentunya ada yang fardu ain ya tadi seperti doa kita akan bahas tentu. Nah ini catatan pertama ya. Jadi kewajiban dengan Palestina bukan berkaitan dengan sekelompok orang. Bukan berkaitan dengan orang Palestina saja. Bukan kewajiban orang negeri Syam saja. Bukan kewajiban orang Timur Tengah saja. Tetapi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ada kewajiban untuk memerdekakan orang-orang Palestina dan memerdekakan Masjidil Aqsa dari kekuasaan itu. Itu tentunya. Yang kedua, bagi setiap muslim itu harus mengetahui tentang keagungan tempat tersebut. Jadi secara umum dikatakan negeri Syam. Negeri Syam itu termasuk Yordania gitu kan, sekitarnya. Kemudian yang kedua, setelah itu mungkin dikatakan Palestina. Setelah itu dikatakan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu punya kehususan. Apa punya kekhususan itu dalam syariat Islam? Ya, seperti kita dianjurkan untuk berziarah ke sana. Dianjurkan untuk sholat, keutamaan sholat di sana. Nah, kemudian dikatakan Ardul Mahsyar. Kemudian juga sebagai tempat perlindungan nanti ketika Dajjal datang, maka orang yang masuk ke daerah sana akan ada penjagaan dari Allah secara khusus gitu ya. Jadi kita harus mengetahui tentang keutamaan-keutamaannya. Keutamaannya apa? Seperti kita ketahui bahwa bangunan yang kedua setelah Masjidil Haram dibuat di dunia ini adalah Masjidil Aqsa. Dan disebutkan di dalam hadis yaitu antara 40 tahun. Jadi jeda antara dibangunnya Masjidil Haram, Baitullah, maksud saya adalah Baitullah, bukan Masjidil Haramnya, adalah Baitullah. Kemudian setelah itu adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, maka itu adalah fase yang kedua. Jadi punya sejarah di dalam Islam. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan ya daerah yang diberkahi Allah. Yaitu di dalam surah Al-Isra yang tadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya dengan tegas, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Apa katanya? Alladzi barokna haulahu. Jadi yang diberkahi sekitarnya gitu. Nah, maka tentunya adalah negara yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Negara yang Nabi Musa alaihissalam diperintahkan masuk ke tempat itu. Ya. Dan dalam sejumlah ayat disebutkan. Jadi orang muslim harus tahu tentang ini. Nah, harus tahu tentang kewajiban ini. Harus tahu bagaimana tentang keutamaannya. Ya, seperti kita dianjurkan untuk berziarah. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, dan ini perlu kita bandingkan. Kenapa mungkin orang-orang Timur Tengah itu tidak berziarah hari ini ke Palestina? Berbeda dengan orang kita mungkin yang pergi umroh, ya sekalian mampir ke Palestina. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejumlah kaum muslimin dari berbagai negara yang itu adalah negara Islam yang kuat, itu tidak melakukan perjalanan ke
Baitul Maqdis hari ini. Tidak melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa hari ini. Ya. Kenapa? Karena menjaga muruah dan menjaga martabat dan menjaga kedaulatan. Karena hari ini ketika orang pergi ke sana itu harus menggunakan visa, yang mana visanya itu bukan visa dari Palestina. Dari negara Palestina. Karena Palestina adalah negara yang milikinya. Tetapi sekarang adalah visanya adalah oleh orang-orang Yahudi. Atau dikenal dengan sekarang yang menyebutkan Israel. Kan itu negara Israel. Maka kalau masuk dengan menggunakan visa itu, seolah-olah mengakui negara itu milik mereka. Dan seolah-olah istilahnya itu tahrir. Tahrir itu pengakuan gitu ya. Pengakuan. Maka kaum muslimin hari ini ya seolah-olah dilarang di sana gitu. Untuk melakukan perjalanan ke sana. Karena bentuk pengingkaran bahwa tanah itu bukan tanah mereka, bukan milik mereka. Sehingga kalau ke sana adalah perlu dengan legalitas mereka, perlu dengan izin mereka. Ya. Maka kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga muruah dan menjaga tentunya kedaulatan Palestina itu. Karena tentunya umat Islam sepakat dan semestinya tentu juga dunia sepakat bahwa Palestina adalah artinya Baitul Maqdis ya, dan sekitarnya adalah milik kaum muslimin Palestina dan bukan milik Yahudi. Nah, ini juga sesuatu yang harus diketahui oleh kaum muslimin, dan itu mungkin kenapa mereka artinya orang-orang Timur Tengah tidak melakukan perjalanan ke sana. Ya. Jadi kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kita mengetahui tentang keutamaannya. Nah, kemudian poin yang ketiga, jadi tadi mengetahui tentang sejarahnya ya, bahwa tidak sekedar tahu tentang hari ini. Yang kedua, kita harus mengetahui keagungan Masjidil Aqsa, keagungan Baitul Maqdis, keagungan negeri Syam, keagungan mereka gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini ada perkara yang penting. Kita harus membedakan tentang beberapa sisi. Pertama tentang isu Hamas, kedua tentang orang-orang Palestina itu sendiri. Ya. Kalau kita berbicara tentang Hamas, mungkin orang masih ada bicara nih Hamas itu siapa gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi orang Palestina itu sendiri? Maka kita kesampingkan dulu itu. Karena antara kita kewajiban membela Masjidil Aqsa, memperjuangkan Masjidil Aqsa dan memperjuangkan kaum muslimin itu berbeda dengan pembahasan ini. Dalam arti, kalau kita mendapatkan berita tentang apa itu Hamas, lalu sampai kepada kita berita tentang Hamas ini, poinnya adalah berseberangan. Atau kita mendapatkan sesungguhnya orang-orang Palestina ini banyak kekurangan umpamanya. Maka ini sisi lain. Nah, sisi yang paling penting bagi kaum muslim, bukan ini tidak penting tentunya. Bagi kaum muslimin itu jangan mencampur adukan di antara dua pembahasan ini. Karena pembahasan berkaitan menolong orang-orang Palestina, memerdekakan Masjidil Aqsa, ya, berusaha untuk memerdekakan Masjidil Aqsa, ini adalah kewajiban bersama. Dalam arti, kaum muslimin wajib di seluruh penjuru dunia dengan semampu mungkin, baik pemimpinnya ataupun rakyat biasanya, baik ulama ataupun orang awamnya, mesti punya kecintaan. Karena ini adalah bagian dari iman. Ya, karena tentunya iman itu al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bahwa iman itu cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kaum muslimin diwajibkan semampu mungkin untuk berkorban. Ya. Bagaimana kita menolong mereka dan bagaimana kita memerdekakan Palestina ini dan bagaimana kita merebut Palestina, merebut ya areal yang telah dikuasai oleh orang-orang Zionis Yahudi ya, yang menyebabkan hari ini orang yang akan masuk ke Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini diizinkan, yang ini tidak diizinkan. Maka itu harus diambil sama kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya tentunya kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, fattakullah mastata'tum. Kita semampunya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, ya tentunya apa? Ya, pertama, dengan harta yang kita miliki, bisa disedekahkan.
Kemudian yang kedua dengan pikiran. Bagaimana pikiran kita? Ya tadi kita menjawab dengan ucapan. Dalam media kita menjawab dengan benar, menjelaskan apa itu Palestina, apa itu Baitul Maqdis gitu ya. Kemudian menjelaskan kepada umat bahwa hakikat Palestina bukan sekedar perebutan apa? Teritorial, wilayah, tapi adalah berkaitan dengan agama, berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan keislaman kita. Nah, maka kaum muslimin adalah diperintahkan untuk itu. Ya. Kalau memungkinkan dengan kekuatan tentara, kalau tidak memungkinkan dengan harta kita, kalau tidak memungkinkan adalah dengan doa kita. Ya, mungkin kita kunut nazilah, kita berdoa dalam sholat kita, berdoa dalam bagian dari doa kita, maka seorang mukmin wajib untuk menjadikan bagian doa adalah untuk mereka. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, setidaknya apa? Kita menggunakan media-media, ya, baik media cetak ataupun media yang mungkin dilihat, ya, menggunakan WhatsApp, IG, Facebook, ya, WhatsApp dan semuanya kita menjadikan bagian ini untuk menjelaskan itu. Menjelaskan. Dan menarik simpati kaum muslimin dan meluruskan hati kaum muslimin tentang keimanan tentang Baitul Maqdis ini. Maka ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang terpenting bagi kaum muslimin hari ini. Nah, akan tetapi tentunya ada catatan penting dengan keikhlasan. Sebab kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah hidup nyata, dalam setiap ada pertikaian, maka disitulah manusia mencari kehidupan. Gitu. Jadi, ya pertikaian itu senantiasa ada fitnahnya. Gitu. Nah, mungkin hari ini, maaf, ya, bahwa jangankan orang awam, bahkan mungkin orang yang berilmu, maaf ya, dalam bahasanya dikatakan bisa numpang keren, bahkan menjadi terkenal dengan adanya kisah Palestina. Ya, mungkin dia hanya ingin terkenal, kemudian dia menulis ya di situ, bikin akun atau apa, tapi tujuannya tidak sebenarnya, tidak sebenarnya. Ya, maka mungkin hari ini orang juga ada orang yang tidak jujur juga, dan ini tentunya harus diperingatkan sesama kita. Orang yang mencari bantuan, orang mencari donasi, tapi bukan untuk mereka. Bahkan untuk organisasinya, untuk kelompoknya. Maka tentunya kita harus menghilangkan itu semua. Bahwa kita harus menjadi orang yang amanah, harus menjadi orang adil, harus orang yang betul-betul ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada catatan penting. Ya, mungkin sebelum nanti ada pertanyaan terakhir atau ada poin terakhir. Bahwa kewajiban kaum muslimin di seluruh dunia bagi kita hari ini, terutama kita sebagai bangsa Indonesia. Ada satu perkara yang wajib kita renungi, yaitu apa? Membereskan diri kita. Bahwa tentunya kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala ada dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa apa yang terjadi dalam sejarah mereka, itu tidak boleh terjadi dalam sejarah hidup kita. Dalam arti, ketika kita berada dalam negara yang berdaulat, melaksanakan Islam dengan aman, melaksanakan Islam dengan damai, kita bisa menegakkan syiar Islam dengan damai, ke masjid dengan damai, maka kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu mempertahankan kedaulatan negara ini. Ya, jangan sampai sejarah yang menimpa kepada orang-orang, ya Palestina menimpa kepada kita. Maka kita umat Islam harus mempertahankan diri, umat Islam harus membangun kekuatan gitu, ya dari berbagai sisi, keilmuannya, fisik dan sebagainya. Ya, untuk apa? Supaya tidak terjadi apa yang menimpa kepada mereka. Kemudian sisi yang kedua, yaitu apa? Bahwa kita harus menjadi orang yang paling layak doa kita diterima di sisi Allah Ta'ala. Itu apa? Kesolehan kita. Kita harus meluruskan akidah kita harus meluruskan amal kita harus meluruskan akhlak kita, sehingga kita menjadi orang yang layak ketika berdoa kepada Allah untuk kemenangan mereka dan untuk kehancuran Zionis Yahudi, maka doa kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di dalam hadis kan disebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong ya orang-orang Islam ataupun Islam ini dengan orang-orang lemahnya. Dengan apa? Dengan sholat mereka, ya, dengan doa mereka, dengan keikhlasan mereka. Nah, maka tentunya ini adalah
salah satu kewajiban kita yang harus kita pahami. Baik Ustadz. Eh, Pembahasan yang menarik Ustadz. Tadi juga Ustadz mengatakan bahwa masalah Palestina ini adalah masalah bersama umat Islam, terutama di dunia. Dan ini seandainya nih Ustadz, seandainya. Kita tahu bahwa umat Islam ada berbagai macam, katanya gitu Ustadz. Apakah bisa bersatu untuk membebaskan Palestina Ustadz? Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ini pertanyaan yang paling sulit ya. Tapi insya Allah jawabannya ada dalam Quran, dalam sunnah. Nah, para ulama telah menjelaskan kalau kita berbicara tentang persatuan adalah kalimat yang gampang tapi hakikatnya yang sulit. Gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang bersatu gitu ya. Bagaimana bersatu itu gitu kan. Kemudian cara bersatu seperti apa, kemudian bersatu itu seperti apa. Tetapi Al-Quran telah mengisyaratkan kita bersatu di atas Al-Quran, kita bersatu di atas sunnah, kita bersatu di atas Islam dan di atas tauhid ya. Itu yang jelas ya dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, poin yang sangat penting yang saya ingin jelaskan. Pertama, tadi saya isyaratkan berkaitan dengan Hamas. Saya tidak akan berbicara karena saya bukan ahlinya ya di sekitar itu. Tapi hal yang harus kita yakini bersama bahwa yang akan memerdekakan Palestina bukan sekedar Hamas. Dan bukan sekedar orang-orang Palestina itu sendiri. Nah, dan itu tentunya apa yang diisyaratkan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Karena di dalam hadisnya juga jelas ya, bahwa Nabi SAW mengatakan la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Nah, itu catatan yang penting. Jadi yang akan memerdekakan Palestina, yang akan memerdekakan Aqsa bukan sekedar Hamas. Ya. Walaupun mungkin Hamas punya sejarah tersendiri ya, dan saya tidak akan mengomentari itu ya, karena saya bukan orang yang capable untuk itu gitu ya. Kemudian juga bukan sekedar orang Palestina gitu, yang akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Gitu. Tetapi adalah tanggung jawab kaum muslimin dan kaum muslimin di seluruh dunia yang akan memerdekakannya gitu. Nah, itu catatan pertama. Catatan yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kan dalam ayat Al-Qur'an siapa sih yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang mana yang mungkin nanti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan Palestina. Maka di dalam ayat yang tadi katakan uli ba'syin sadid. Yaitu orang-orang yang memang uli ba'syin sadid, orang yang memiliki kekuatan gagah perkasa dari sisi iman dan senjatanya gitu. Siapa? Ya Allah merahasiakannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka. Ya. Wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubadina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan uli ba'syin syadid. Memang dalam sepanjang sejarah ya dikatakan Nabi Sulaiman ya dikatakan ya kan uli ba'syin syadid gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian pasukan Nabi Daud alaihissalam, kemudian pasukan Tolut, itu kan disebutkan basutan fil ilmi wal jismi. Jadi uli ba'syin syadid. Nah, kemudian siapa ya rahasia itu? Rahasia siapa yang nanti mungkin yang akan kembali memerdekakan Palestina seperti Umar radhiyallahu taala anhu. Yang jelas adalah orang yang mencintai Umar. Tidak mungkin orang yang membenci Umar. Tidak mungkin juga orang yang membenci para sahabat. Ya. Jadi kalau ada di ahlu Palestina yang membenci para sahabat, mereka tidak akan memerdekakan Palestina. Tidak mungkin, Ustaz. Tidak mungkin. Kalau ada orang mengatakan, dan saya bukan ahlinya ya tadi, kalau ada orang mengatakan di Hamas ini ada orang yang membenci sahabat, maka mereka tidak akan memerdekakan Palestina dan mereka tidak akan memusuhi Yahudi. Sekalipun memerangi ya secara senjata, Ustaz. Ya itu mungkin bisa rekayasa dan sebagainya. Okay. Tapi kita tidak berbicara itu. Itu adalah arealnya ini. Ya. Tapi yang akan memerdekakan Palestina itu adalah uli ba'syin syadid. Dan Allah telah mensifatinya tadi. Yaitu apa? Orang-orang yang beriman, beramal soleh, mereka adalah tidak menyekutukan Allah, mereka adalah bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran ini dikatakan,
alladzina in makannahum fil ardi aqamus sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang ketika mereka berkuasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan beramal ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Bahkan dikatakan bahwa orang-orang yang akan memerdekakan Palestina ini yang mereka jamaah subuhnya adalah seperti jamaah Jumat. Itu kan digambarkan di dalam gambaran para ulama kan seperti itu. Nah, kemudian hal yang harus kita yakini bahwa itu akan terjadi gitu. Bahwa Yahudi akan dikalahkan dengan pasti. Dengan pasti. Tapi kita tidak akan menyebutkan kapannya, harinya, kapannya, tahunnya, ya. Sehingga kita tidak boleh juga dengan mempelajari tentang asratus saah, menentukan tanggalnya, menentukan tahunnya. Itu adalah perkara yang gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan satu keyakinan. Lagi bicara keyakinan Ustaz ya. Bicara keyakinan, itu akan menang umat Islam. Dan akan dikalahkan dan akan dikuasai lagi. Bahkan di dalam hadis yang lain kan dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada sejengkal tanah pun kecuali masuk Islam. Mulialah orang yang masuk Islam dan hinalah orang yang tidak masuk apa? Tidak masuk Islam. Bahkan orang Yahudi ya, itu sangat tahu tentang hadis yang tadi. Tahu Ustaz. Tentang tahu hadis yang tadi. Oleh sebab itu kan orang-orang Yahudi senang berada di belakang pohon korkod dan mereka senang memelihara pohon korkod gitu kan. Karena mereka ingin bersembunyi di sana ketika terjadi nanti huru-hara gitu ya. Jadi itu perkara yang harus kita tahu. Jadi kita yakin bahwa itu akan menang. Palestina Masjidil Aqsa akan dimerdekakan dan ada dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, tapi kita tidak berbicara tentang kelompok mana. Tidak berbicara tentang kelompok mana. Nah, kemudian hal yang harus kita ketahui sisi lain gitu kan. Ketika kita berbicara tentang satu negara, mungkin bagaimana tentang orang Palestina? Ya, seperti kita tahu bahwa fitnah akhir zaman, ya, kelemahan dan kekurangan yang ada di Palestina tidak boleh menjadikan satu penghalang bagi kita untuk menolong Palestina. Jadi bukan jangan menolong karena mereka juga nggak berkerudung misalnya atau isbal gitu Ustaz. Ya, di sisi lain kita tahu bahwa ya di seluruh dunia umat Islam hari ini dan tentunya Nabi SAW telah menjelaskan apa? Ya, ketika di dalam hadis itu kan bahwa Nabi SAW mengatakan akan dikuasai kan kaum muslimin itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan dan tidak akan dihilangkan dari kehinaan hatta tarji'u ila dinikumul awal. Jadi orang-orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ya, tadi yang akan memenangkan Palestina adalah orang-orang yang mencintai Umar. Karena Umar yang pernah memenangkan Palestina dan memerdekakan. Maka orang-orang yang membenci Umar, orang-orang yang membenci para sahabat, orang yang mengkafirkan para sahabat, tidak mungkin mereka akan memerdekakan dan menolong hakikat Baitul Maqdis. Wallahu ta'ala. Baik, jadi intinya kita tidak melihat ada kekurangan apa dari rakyat Palestina. Yang penting kita dukung mereka, bantu mereka ya Ustaz ya. Ya, tapi kalau kita ditanya bagaimana kita nasihat untuk Palestina, ya, kalau saya memberikan nasihat secara umum bahwa pada rakyat Palestina pertama ya tentunya ar-ruju wal inabah ilallah. Taqwa, yaitu kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah, kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nasihat. Ya. Ini adalah nasihat untuk kaum muslimin dan nasihat untuk Palestina. Dan Allah akan menolong. Wala yansurunallahu may yansuru. Innallaha laqawiyyun aziz. Benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Wala yansurunallahu may yansuru. Ya, itu jelas ya. Bahwa rakyat Palestina adalah harus kembali kepada syariat Allah, menyempurnakan ketaatan kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua bentuk penyimpangan dari agama ini. Karena di dalam hadis yang tadi dikatakan ya bahwa tidak akan kembali ya dan tidak akan diangkat dari kehinaan kecuali kalian kembali kepada agama semula. Itu adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga yang akan mendoakan mereka, yang akan membela mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita dan mempercepat doa kita. Kemudian kita juga akan menjadi orang-orang yang menjadi penolong agama Allah ketika kita juga kembali kepada agama Allah taala. Jadi wajib beristighfar, bertaubat, ya, kembali kepada sunnah Nabi SAW, melaksanakan syariat Islam dalam sistem apa? Kehidupan, ya, dalam sistem kehidupan. Dan tentunya ya saya secara pribadi udah
ya ke sana dan sedikit mengetahui tentang kondisi di sana gitu ya. Tapi saya tidak akan berbicara sisi itu ya. Tidak akan berbicara sisi itu, tapi kita berbicara bahwa Palestina adalah kewajiban kita, kewajiban umat Islam, dan berkaitan dengan iman kita, berkaitan dengan ketakwaan kita, adalah berkaitan dengan Palestina. Palestina tidak sekedar kita berbicara tentang Timur Tengah, tidak berbicara hanya rakyat Palestina, tetapi adalah berbicara tentang iman kita, berbicara tentang agama kita, berbicara tentang akidah kita. Orang beriman tidak bisa dipisahkan dengan Baitul Maqdis. Orang beriman tidak bisa dipisahkan dari Masjidil Aqsa. Orang beriman tidak bisa dipisahkan dengan jihad dengan Masjidil Aqsa. Bahkan orang mukmin harus punya cita-cita ke sana. Ya. Dan tentunya tidak boleh dicatat sebagai orang dikatakan radikal atau teroris orang yang memahami itu. Karena tentunya Yahudilah itulah adalah teroris itu yang harus kita pahami dan harus kita sepakati. Dan orang-orang yang selama ini berbicara tentang teroris, berbicara tentang radikalisme, itu harus mampu mengumandangkan bahwa cikal bakal teroris di dunia adalah Yahudi. Apa ayatnya? Ya lihat aja surah Al-Isra ayat 4 sampai ayat 9. Itu berbicara bagaimana mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka telah membunuh para nabi, mereka telah membunuh orang-orang soleh yang menegakkan keadilan. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ingin mengungkapkan kalimat akhir. Kenapa umat Islam dibenci? Karena umat Islam adalah berada dalam kebenaran. Kenapa umat Islam dibenci? Karena umat Islam adalah berada dalam ketinggian. Artinya Allah Ta'ala mengatakan, wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Kenapa mereka membuat rekayasa? Ya, karena umat Islam berada dalam kebenaran. Kalau tidak benar, kita tidak akan direkayasa. Ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Mungkin satu pertanyaan yang mungkin Hariga tidak akan bertanya itu, tapi saya akan mengakhiri dengan pertanyaan ini. Jika ada orang bertanya, kenapa kaum Lut dibinasakan? Kaum Ad dibinasakan, tapi Yahudi tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Quran telah menjelaskan, yaitu apa? Untuk menguji kita, untuk menguji keimanan kita, untuk menguji ketakwaan kita. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bagi orang beriman musuh dari syaitan, dari iblis, syaitan berbentuk manusia, syaitan berbentuk jin. Untuk apa? Meningkatkan keimanan kita. Waliyumahhisallahu ladina amanu wa yamhaqul kafirin. Jadi kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan mendapatkan surga tertinggi dengan jihad ini. Kita akan mendapatkan surga dengan kilatan pedang. Kita akan mendapatkan rizki di dunia ini adalah dengan kilatan pedang. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan 100 tingkatan surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik dengan harta ataupun dengan jiwa, dengan kekuatan, dengan ilmu. Dan kalimat terakhir, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadilah orang-orang musyrik itu dengan harta kamu, dengan jiwa kamu, dengan lisan-lisan kamu. Maka dengan harta kita akan mendapatkan pintu surga dengan dinamakan dengan pintu sedekah. Kemudian dengan lisan kita akan mendapatkan banyak pintu. Dengan jihad kita akan mendapatkan pintu yang dinamakan pintu jihad nanti yaumul qiyamah. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan semua orang yang durhaka kepadanya, semua orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, agar orang-orang beriman mendapatkan pintu kebaikan, amal soleh, berjihad di jalannya. Maka sabarlah dan bersabarlah dan kuatlah atas semua rintangan dalam mendakwahkan dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan mencabut kesulitan
atas saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansur muslimina fi Palestina. Allahumma ansur muslimina fi Palestina. Itu adalah doa yang harus kita kumandangkan dalam setiap doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang Yahudi yang telah membuat kerusakan, pembunuhan dan kehancuran di muka bumi ini. Untuk sahabat Ngima Islam yang ingin bergabung bersama kita dan bertanya bisa melalui line telepon di 0811 9552 500 atau melalui SMS dan juga WhatsApp-nya di 0811 24 25 255 dan sekali lagi bisa melalui line telepon di 0811 955 2500 dan di WA-nya dan atau SMS-nya di 0811 24 25 255. Baik, sebelum ada yang telepon Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ini pertanyaan dari Ummu Hakim di Ciamis. Bismillah Ustadz, dalam hal ini apakah warga Palestina lebih utama untuk hijrah ataukah tetap berada di wilayahnya untuk mempertahankan tanah Palestina? Allah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin kalau jawaban untuk apakah lebih baik mempertahankan atau tidak, itu hak untuk bermusyawarah, bukan pertanyaan seperti pertanyaan fikih gitu ya. Seperti saya ditanya umpamanya mana yang lebih kuat menyentuh istri batal atau tidak batal, ya saya bisa menjawab gitu ya, mana yang lebih kuat di antara keduanya. Tapi kalau berbicara tentang kondisi Palestina di sana, itu bukan areal saya untuk menjawab dari sisi itu ya. Kenapa? Karena tentunya kembalinya kepada fikih di tempat itu kondisinya. Kemudian musyawarahnya adalah bukan musyawarah sekedar saya berbicara tentang fikih gitu di situ. Ya, di fikih. Akan tetapi yang lebih kita bicarakan hari ini adalah berbicara kondisi hari ini, apa yang kita harus kerjakan, apa yang harus kita bantu, apa yang harus kita mungkin pahami tentang Palestina itu. Walaupun itu adalah arealnya areal ulama dan kebijakan apakah yang lebih baik atau tidak lebih baik. Ya. Tapi kedua-duanya itu ada dalilnya gitu. Ya, kalau diartikan hijrah dulu kemudian nanti menguasai lagi, itu dalilnya ada. Sebagaimana tentunya sejarah membuktikan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan apa kota Mekah, kemudian setelah 8 tahun menguasai lagi kota Mekah. Itu ada dalam sejarah ya. Tapi kalau ditanya tentang mana yang lebih baik, ya tentunya itu adalah pembicaranya ulama besar. Kemudian ya halnya adalah bukan dibicarakan seperti ditanyakan hukum fikih gitu ya. Allah Ta'ala alam. Baik, ini ada pertanyaan terakhir Ustaz melalui WhatsApp. Ini berkaitan dengan berita-berita tentang Palestina. Ini dari Didin di Ciamis Ustaz. Misalnya Ustaz, izin bertanya, ada banyak berita berupa video ataupun foto yang kadang digunakan untuk donasi Ustaz. Jadi mungkin ini kurang jelas pertanyaannya, tapi intinya foto-foto kayak misalkan anak yang habis dibom Ustaz, difoto terus dijadikan sebuah flyer untuk donasi dan sebagainya. Terus kadang ada foto perempuannya juga dimanfaatkan untuk menarik orang agar ingin donasi. Itu bagaimana Ustaz? Apakah diperbolehkan Ustaz? Pertama, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai seorang muslim harus menjaga muruah mereka ya. Bahwa tentunya menyebar tentang fisik mereka, jasad mereka yang telah luka dan sebagainya, maka tentunya tidak selayaknya disebar dalam bentuk semuanya gitu ya, bentuk semuanya kepada WhatsApp kita, kemudian dalam bentuk-bentuk media kita gitu. Ada dua sisi tentunya yang wajib kita pahami. Pertama tentang jasad mereka kan punya muruah. Jadi jasad mereka ini punya harga diri gitu ya. Jasad mereka. Punya potongan sepotong kemudian disebar gitu ya. Menjadi media yang banyak. Maka dalam menyebarkannya itu kita juga ya artinya punya konsekuensi dari sisi dosa gitu ya. Karena menyebarkan fisik mereka tanpa izin mereka juga tidak baik gitu ya. Tidak baik. Yang kedua, bahwa itu menjadikan rasa takut bagi kaum muslimin yang lain dengan teror itu gitu ya.
mungkin ya sebagian kaum muslimin yang tidak siap dengan keimanannya dan ketakwaannya, mereka menjadikan ya kita harus, artinya keislamannya menjadi rendah dengan sebab itu. Nah, maka seyogianya bagi kita tidak perlu untuk menyebar seperti itu, menahan diri gitu. Karena tidak urgen bagi kita gitu ya. Adapun mungkin kita udah cukup hari ini di media-media yang telah mewakili bagi kita ya, bagi kita. Adapun untuk donasi ya seyogianya tadi bahwa semua lembaga yang donasi ya sama-sama kita harus amanah gitu ya. Dan tentunya memberikan donasi ini harus betul-betul ke ahlu Palestina yang juga amanah. Karena sudah barang tentu kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga harus jadi introspeksi bagi kita. Tidak semua orang dari Palestina meminta bantuan ke kita itu adalah untuk orang Palestina di sana. Ya, terkadang ya mungkin hanya untuk kebutuhan mereka, bahkan mereka ada di negara-negara di mana gitu ya, orangnya mengaku dari Palestina. Jadi kita harus berhati-hati. Dan saya secara pribadi ya sudah artinya bertemu dengan beberapa tokoh dan memberikan pengarahan yang sama gitu. Memberikan pengarahan yang sama bahwa kalau kita akan memberikan donasi, berikanlah donasi kepada lembaga-lembaga yang terpercaya, kemudian orang-orang yang terpercaya, kemudian betul-betul donasi itu adalah diberikan kepada yang berhak. Jadi tidak perlu ya, umpamanya potongan jenazah, potongan ini, ya itu tidak selayaknya. Ya untuk donasi ya, ya gambar-gambar yang mungkin menggambarkan tidak seperti itu, seperti mungkin gambar pemboman yang tempatnya tidak harus dengan yang ya terjadi dengan fisik-fisik seperti itu. Jadi tidak selayaknya karena ada dua sisi tadi. Sisi yang pertama bahwa mereka punya harga diri. Artinya jasad mereka itu punya kehormatan. Jadi punya kehormatan yang wajib kita jaga. Yang kedua, jangan membuat takut sesama muslim ya, menjadi takut sesama muslim. Kemudian juga mungkin terkadang punya emosi yang tidak terkendali sehingga melakukan hal-hal yang tidak benar gitu secara syariat Islam. Nah, dan ini pun mungkin ada catatan yang penting bagi umat Islam yang ketika akan menolong orang-orang Palestina dan ingin memerdekakan Masjidil Aqsa, kemudian seperti apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang dikenal dengan orang-orang melakukan aksi ya seperti bom bunuh diri dan sebagainya, ini keliru gitu, keliru dengan mengatakan tuh orang Palestina dianiaya, maka saya akan melakukan pembalasan kepada yang lainnya dari orang kafir. Maka ini pun termasuk kekeliruan, termasuk tidak boleh di dalam syariat Islam karena itu adalah termasuk melampaui batas. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di dalam tafsir wala ta'tadu dan janganlah kalian melampaui batas. Salah satunya jika terjadi peperangan di satu daerah, kemudian seseorang mukmin membunuh orang kafir yang ada di daerah lain yang tidak terjadi peperangan, maka ini termasuk apa? Termasuk melampaui batas. Jadi kalau terjadi peperangan di satu daerah ataupun penganiayaan di satu daerah, maka di daerah itulah terjadi peperangannya. Jadi tidak boleh jadi dijadikan peperangan di daerah yang lainnya ataupun penganiayaan di tempat yang lainnya karena itu termasuk pelanggaran dalam syariat Islam. Itu bukan jihad, itu bukan bagian dari syariat, itu yang membunuh biasa dan berdosa. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi jangan sampai mengorbankan muruah mereka hanya untuk mengumpulkan banyak uang ya Ustaz ya. Itu. Jadi untuk sahabat umat Islam itu perlu dicatat dengan tinta emas di catatan masing-masing dan pembahasan ini cukup sampai di sini sepertinya Ustaz. Dilihat dari waktu yang sudah mepet ya menuju ke sore hari. Baik sahabat umat Islam, sebelum menutup saya secara pribadi dan juga MGTV mengajak kepada sahabat umat Islam untuk share konten ini jika dinilai ini bermanfaat dan memang memberikan edukasi mengenai Palestina ini. Karena kita gencarkan di media sosial kita masing-masing bahwa Palestina itu adalah seperti ini yang dipaparkan sama Al-Ustadz, dan Israel itu adalah Yahudi Zionis ya Ustadz ya. Jadi silahkan diramaikan di media sosialnya, meskipun meramaikan di media sosial ini menjadi tantangan tersendiri Ustadz, karena yang punya media sosial ini sendiri bangsa mereka. Gitu Ustadz. Jadi ini jadi tantangan, tapi kita ikhtiarkan untuk meramaikan media sosial dengan cara share video ini, konten ini ke teman-teman yang lain. Dan saya Eriga menutup acara ini bersama Al-Ustadz Abu Qatadah Al-Ansari Hafizahullah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.